Teruskan dari modul yang kemarin, sekarang kita masuk pada modul yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang tipe data dan cakupannya ya, dan daya tampungnya atau jangkauannya. Terus deklarasi, assignment, identifier, variabel, tipe casting. Langsung saja ke programnya. Kali ini kita menggunakan NetBeans, IDE NetBeans, tidak menggunakan text editor yang biasa. Di sini ada kode yang harus saya tulis, dan saya sudah menulisnya. Di sini kita diperintah untuk menjalankan. Oke, tulis output yang Anda peroleh. Setelah itu oke, cobalah melanjutkan program download Java di atas sehingga menghasilkan output serupa sesuai dengan tipe data long, float, dan double. Oke, lanjut dulu ya ke codingannya. Jadi di sini saya sudah ngoding sesuai dengan kode di modul yang barusan. Saja saya jalankan ya. Maaf agak lama soalnya laptopnya spesifikasinya ini kurang memadai. Speknya ini dual core ya, AMD 4 core, AMD A6 4 core. Jadi mohon maaf bila saat menjalankan program itu masih ngadat. Nah, jadi ini hasil output dari kode ini yang di modul barusan. Itu adalah hasil outputnya seperti ini. Dan barusan kita akan diminta untuk melakukan hal yang serupa, tapi menggunakan tipe data, menambahkannya tipe data long, float, dan double. Di sini saya sudah ngoding namun saya jadikan komentar. Sekarang saya buang komentarnya biar aktif scriptnya terbaca oleh compiler. Jalankan. Oke, langsung saya jalankan. Nah, di sini ada beberapa tipe data yang memiliki daya tampung, yang memiliki jangkauan. Jadi byte, tipe data short, tipe data integer, tipe data long, float, dan double itu mempunyai daya tampung masing-masing. Berbeda-beda juga penggunaannya. Kalau integer itu untuk bilangan bulat, long itu untuk bilangan bulat yang di atasnya integer cakupannya, daya tampungnya. Float itu untuk bilangan pecahan kalau tidak salah. Sama double itu sama seperti long, di atasnya float, daya tampungnya itu lebih besar dari float gitu. Oke, di sini sudah selesai ya tipe data long, float, dan double-nya yang mempunyai daya tampung masing-masing. Nah, dan di sini ada lagi tipe data, yaitu tipe data char yang hanya dapat menyimpan satu karakter. Di sini kita disuruh untuk ngoding lagi ya. Ini scriptnya. Minta untuk ngoding lagi. Saya di sini sudah mengkodingnya.
Sudah selesai saya codingnya di sini. Oke, ini saya codingnya sama ya. Nah, kelasnya learn character. Jadi kita lihat dulu perintah untuk apa. Nah, ini di atas. Oke. Pelajari output yang tampil dan temukan hubungannya dengan penjelasan pada bagian identifier. Jadi di sini suruh jalankan. Maaf, saya klik kanan di sini dan run file. Oke, di sini lah membaca I adalah abjad, I adalah huruf kecil, I boleh digunakan sebagai awalan. Maaf ya, agak typo di sini tuh D bukan I. D sini D sini D gitu. I adalah abjad, I adalah huruf besar, I boleh digunakan sebagai awalan dan seterusnya sesuai dengan isi array-nya di. Oke, kita lihat lagi. Nah, ubahlah pada salah satu variabel array dari array di atas, dari char di atas, dari Y menjadi yes. Oke. Kita disuruh merubah Y di sini menjadi yes. Di sini langsung muncul pesan error. Langsung kita coba jalankan ya, karena di modulnya different untuk menjalankan. Sorry, saya klik kanan lagi. Jadi tidak bisa dijalankan ya, error. Kenapa error? Karena seperti yang saya bilang barusan, bahwasanya tipe data char itu hanya dapat menyimpan satu karakter saja dalam pemberian nilainya, dan untuk pemberian nilai dari tipe data char itu harus diupdate oleh dua tanda petik ini, tanda petik yang di awal ini dengan ini. Itu adalah pemberian nilai, cara memberi nilai ke tipe data char ya. Jadi kalau yes itu sudah lebih dari satu karakter, sedangkan char hanya dapat menampung satu karakter. Jadi kalau yes itu sudah termasuk pada tipe data string. Tipe data string. Oke. Bedanya tipe data string dengan char dalam pemberian nilainya, kalau string itu diupdate oleh 2 petik 2, nah, diupdate oleh 2 petik 2. Sedangkan char itu diupdate oleh 2 petik, dua tanda petik. Oke, untuk penjelasan tentang tipe data char ya. Jadi char itu hanya dapat menyimpan satu itu saja, nilai saja dalam per petiknya ini, dalam tanda petiknya. Kita lihat lagi di sini, apakah ada error? Ya, terjadi error. Tulis errornya saya gak bisa nulis ya, soalnya agak panjang. Kesimpulannya saja seperti yang saya sudah sebutkan barusan, bahwasanya array itu char itu hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Jadi beda dengan string. Kalau pemberian tipe data char lebih dari satu karakter, maka akan terjadi error seperti yang barusan.
Oke, lanjut. Tunggu dulu bentar. Oke, sedang berjalan. Oh iya, di sini saya lupa menjelaskan bagian identifier. Jadi identifier itu contoh paling gampang untuk kita adalah ini variabel. Jadi variabel itu adalah identifier dan maksudnya tipe data itu juga termasuk identifier. Maksudnya identifikasi agar variabel tersebut itu punya identitas. Nah, dan dalam deklarasi ini, tipe data ini juga ada variabel. Variabel itu juga termasuk identifier. Identifier itu apa? Dari nilai yang dikandungnya. Soalnya kalau kita hanya menaruh nilai saja tanpa ada variabel itu bisa sih, tapi tidak menyimpan. Sedangkan variabel itu fungsinya untuk seakan-akan kita menyimpan pada suatu memori lah. Dalam variabel itu ada nilai, ada data, begitu. Itu penjelasan tentang identifier ya. Lanjut. Oke, di sini perhatikan shortcut program render Java, khususnya pada bagian kelima, pada baris ke-5 sampai 11. Pada baris keberapa deklarasi, inisialisasi, dan assignment. Kalau lihat di codingan saya, barisnya itu nggak teratur ya, nggak teratur. Di sana perintahnya untuk melihat baris ke-5 sampai 11, kan saya baris ke-5 masih komentar ya. Jadi saya lihat di fotonya saja ya. Nah, baris ke-5 di sini. Kita diminta untuk menjelaskan apa tulisan deklarasi, achievement, dan identifier ya. Jadi deklarasi adalah ini: byte, short, integer, long. Jadi deklarasi itu adalah tipe data. Nah, setiap ada variabel maka itu harus dideklarasikan. Kalau tidak dideklarasikan maka ambigu variabel tersebut. Dia itu masuk kemana? Masuk ke string atau ke char? Begitu. Soalnya kita menulis integer, kita menulis variabel a sama dengan kita memberi nilai 10. Maksudnya itu apa? Tipe variabel ini tuh apa tipe datanya? Identitasnya itu apa? Apakah dia double? Apakah dia long? Apakah dia integer? Kan ambigu, Mas. Jadi tipe data itu seperti yang saya jelaskan barusan, itu juga termasuk identifier, dan tipe data itu adalah deklarasi. Jadi setiap variabel itu pasti butuh deklarasi. Maaf ya kalau penjelasan saya agak berbelit-belit. Saya lanjut. Dan lagi di sana diminta untuk menjelaskan inisialisasi ya. Jadi inisialisasi itu adalah ini: byte.make value, short.make underscore value, integer, dan seterusnya. Itu adalah inisialisasi. Sedangkan untuk assignment di sini tuh gak ada ya. Assignment itu kita itu memberikan suatu nilai pada variabel. Kita itu memberi nilai pada variabel. Sedangkan inisialisasi itu kan bukan kita yang bernilai, tapi sudah jadi dari programnya. Hanya kita memasukkannya ke variabel. Sedangkan kalau assignment itu kita yang memberi nilai kata-kata ataukah karakter ataukah angka. Itu assignment gitu. Yang saya dapat tangkap dari penjelasan di modul ini.
Kalau ada yang salah, mohon koreksinya ya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya ke yang terakhir ya, tipe casting. Jadi tipe casting itu mempunyai syarat ya. Dua tipe data harus kompatibel. Tipe data variabel tujuan memiliki ukuran lebih besar daripada tipe data variabel sumber. Jika tidak tercapai dua syarat ini, maka kita dapat melakukan tipe casting, yaitu pemaksaan konversi suatu data awal ke tertentu. Casting sering diperlukan ketika hasil operasi memiliki tipe data yang berbeda dengan variabel penampungnya. Tindakan casting dilakukan untuk menambahkan tipe yang diharapkan. Dia adalah tanda kurung di awal suatu variabel dan atau value yang akan di casting. Bentuknya adalah, ini contoh penggunaannya ya. Yang awalnya integer, dan di sini integer itu untuk bilangan bulat kan ya. Tapi di sini dibagi. Kalau dibaginya itu A dibagi B. Jadi nilai yang terkandung dalam variabel A itu dibagi dengan nilai yang terkandung dalam variabel B. Jadi 3 dibagi 4. Kan hasilnya tidak akan bilangan bulat, maksudnya hasilnya itu pasti pecahan. Nah, kalau pecahan, maka di sini tidak bisa dong integer itu menampilkan pecahan. Maka dibutuhlah tipe casting. Itu mengkonversi dari integer ke double atau float ya. Yang intinya yang dapat menampung nilai pecahan. Jadi A 3 dibagi nilai yang ada dalam variabel B yaitu 4 sama dengan 0 kalau masih menggunakan tipe data integer, hasilnya akan tetap 0. Tapi kalau sudah di convert ke double begini, ini contoh outputnya ya. A dibagi B, hasilnya ya 0 karena tidak dapat menampilkan pecahan kalau integer. Sedangkan kalau di convert ke double itu tipe data yang dapat menyimpan nilai pecahan, maka 0,75 akan ditampilkan gitu. Kita akan melakukan percobaannya. Oke, untuk ini saya sudah ngoding. Nah, di sini tipe datanya itu masih tetap integer ya, bilangan bulat. Bagaimana jika 3 dibagi 4? Kan hasilnya pasti pecahan. Maka yang akan benar itu di sini di convert. Begitu, itu adalah tipe casting ya, aritmetika. Saya coba angka lain. Bagaimana jika 5 saya bagi 2? Nah, lihat, kalau masih menggunakan integer, maka 5 dibagi 2 sama dengan 2.
Sedangkan kalau di convert ke double, terus saya di sini ganti ke float ya, sama saja. Saya membuktikan bahwa float itu juga bisa menampung tipe data yang bisa menampung nilai pecahan. Hasilnya sama saja 2,5. Seperti double tadi 2,5, hanya saja double dan float itu beda uang daya tampungnya. Oke, jadi cukup ya penjelasannya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar, atau langsung kirim Gmail ke saya ya. Kirim email. Gmail saya muhammad.hotibul.umammuhlis@gmail.com. Nanti saya tuliskan di deskripsi agar kalian bisa nanya-nanya atau kita tuh saling sharing ilmu lah. Mungkin saya nggak tahu, sampean tahu, atau mungkin sampean tahu, sampean nggak tahu, saya tahu, atau kita sama-sama nggak tahu dan kita cari sama-sama. Oke, itu dulu penjelasan modul 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.